dibukanya kembali kasus KM50 ya kan. Kalau saya nggak setuju. Nah, KM50 ini udah jelas buat saya, itu udah jelas banget saudara, udah finish buat saya ya. Nah, tapi Pak Afif kan minta dibuka, terus masalah nggak apa-apa, kenapa harus sama. Nah itu kalau kadrun saudara harus sama, kalau kita nggak harus sama. Kemarin di Olipa berbeda pendapat dengan saya, kadrun beria-ria seneng ya kan. Loh justru dengan perbedaan itu di sini boleh ya. Kemarin Stephen Holy dengan bodohnya ya kan, gimana di Olipa rame, ya memang rame. Semua juga di sini nggak setuju dengan di Olipa ya kan. Semuanya yang di kemarin itu yang ikut bicara kemarin pada kecewa dengan di Olipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Molas Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Paul Jang ya, yang sedang istilahnya membela diri lah ya. Sedang istilahnya menyelamatkan mukanya yang beberapa hari terakhir ini dipermalukan terus oleh orang-orang yang dia undang. Kita tahu beberapa hari yang lalu dia mengundang Deo Lipa dengan tujuan agar Deo Lipa mau berkoalisi dengan Paul Jang and the Gang ya, dengan kelompok yang dia buat. Ternyata Deo Lipa sadar ya bahwa ini adalah jebakan Batman dan berbahaya karena dia tahu Paul Jang ini adalah DPO internasional dan orang-orang yang ada di dalam grup Paul Jang adalah orang-orang yang punya dendam, punya kepahitan dengan yang namanya pemerintah Indonesia, dengan negara Indonesia. Mereka adalah orang-orang korban PKI zaman dulu dan tragedi 98 ya. Mereka ini adalah tipikal orang yang nggak bisa memaafkan dan nggak bisa move on. Ya, kita sebagai manusia, kita nggak bisa memungkiri bahwa di dalam kehidupan ini nggak mungkin semua orang akan baik-baik dengan kita. Nggak mungkin. Tetap akan ada orang yang nyebelin, tetap akan ada orang yang menyakiti diri kita. Yang jadi masalah adalah bagaimana respon diri kita dalam menyikapi serangan-serangan ya, dan kondisi di lingkungan sekitar kita. Apakah karena tetangga saya sering teriak-teriak ya, sering nggak senang kalau saya misalnya pulang malam-malam atau mungkin saya tutup pintunya agak keras gitu. Apakah saya harus mendendam dengan tetangga saya? Apakah saya harus menjelek-jelekkan tetangga saya setiap ketemu orang? Ya enggak. Respon kita tuh mempengaruhi kebahagiaan hidup kita. Kalau kita menyimpan dendam, ya, itu kita hidupnya pasti nggak akan bahagia. Begitu juga dengan yang dialami Paul Jang CS dan juga orang-orang yang ada di sana. Bayangkan, dari tragedi G30 SPKI tahun 60-an sampai sekarang, ya, tahun 98 artinya juga udah 20-an tahun, ya sudah 24 tahun, sampai sekarang mereka masih dendam. Dendam ya. Yang jadi masalah dendamnya sama siapa? Kalau kamu marah dengan orang yang mempersekusi kamu saat dulu, itu bolehlah. Tapi orangnya siapa? Apakah orangnya masih hidup pun belum tentu. Ya, orang yang nggak kamu suka itu masih hidup nggak tahu kamu kan. Contoh misalnya saya tinggal di satu lingkungan, kita sebutlah komplek angin. Jadi di komplek angin ini tetangga saya ini orang yang cerewet. Jadi misalnya mobil saya parkir lewat rumahnya sedikit ya, misalnya mengambil tanah depan rumahnya sedikit, itu dia marah-marah. Atau misalnya ya kita ngobrol di depan rumah, dia merasa ribut. Atau apapun lah tindakan yang tetangga kita ini nyebelin. Ya. Terus kita nggak tinggal di sana lagi. Apakah pantas kita mengatakan, oh dulu saya tinggal di komplek angin. Komplek angin ini orangnya rusuh-rusuh, jahat. Jahat sekali komplek angin ini. Apakah pantas saya berkata seperti itu? Tentu saja tidak ya. Yang bermasalah itu orangnya. Yang jadi tetangga saya saat itu. Bukan kompleknya yang salah. Begitu juga dengan Indonesia. Kalau ada oknum yang kamu rasa menyebalkan, ya harusnya kamu selesaikan dengan orang tersebut. Kalaupun udah lewat, ya udahlah maafkan. Ya, kita bisa memaafkan dengan membuang beban kebencian itu. Daripada kita hidup sampai kita meninggal penuh dengan kebencian dan dendam masa lalu.
Dendam dan kebencian kita ini akhirnya dimanfaatkan sama yang namanya iblis. Ya, dimanfaatkan sama si iblis ini untuk kita tuh jadi orang yang lebih jahat. Untuk jadi orang yang dengan gampangnya melukai orang lain hanya karena orang ini berasal dari tempat yang saya nggak suka. Contoh nih, ya orang-orang di tempat Paul Jang. Sekarang dia tinggal di Amerika. Mungkin dia jualan ya. Begitu ada tamu. Dari mana Indonesia? Wah, dihajar sama dia. Dimaki sama dia atau dikerjain. Kenapa? Apakah dia ada dendam sama orang itu? Sebenarnya enggak secara persen. Tapi karena dia dengar, orang ini dari Indonesia, ku kerjain lah. Karena aku benci dengan Indonesia. Artinya iblis sedang menggunakan kamu untuk terus ya mengacaukan dunia ini. Kamu akan ngerjain orang-orang yang notabene berasal dari tempat yang kamu benci. Dan juga iblis menggunakan kamu lewat orang seperti Paul Jang. Paul Jang ini kan representatif dari iblis. Dipakailah kalian donasi ke Paul Jang, donasi kepada Papua untuk merdeka, untuk bunuh-bunuhan orang di sana. Kalian dipakai kan sama iblis. Kenapa? Karena itu dendam yang kalian bawa terus. Ya, orang-orang di tempat Paul Jang itu mempunyai dendam yang sangat besar. Oke, itu mungkin penjelasannya. Ya, saran saya lepaskan pengampunan. Kita di Islam ya, umat Muslim, jangan meniru apa yang dilakukan oleh Paul Jang and the Gang. Ya, karena di mereka memang tidak ada namanya mengampuni. Ya, kalau di kita orang buat jahat sama kita, ampuni, pahala sama kita, ya, dosa kita pindah sama orangnya. Kita dijahati orang, ya, kita doakan yang terbaik, dosa kita pindah. Betapa nikmat di Islam ya, memaafkan orang, dosa kita berkurang. Yang sebelumnya dosa kita sudah mulai banyak ya, kita bisa mengurangi dosa dengan memaafkan orang. Bayangkan betapa baiknya ya dan nikmatnya Allah memberikan kita begitu banyak kemudahan untuk mengurangi dosa kita, untuk menghilangkan dosa kita ya. Selain berbuat pahala, kita bisa juga ya, kita diejek, kita dihina, kita maafkan. Jangan diambil pikir. Karena di dunia ini hanya sementara. Walaupun kita di dunia ini tersiksa, ingat, dunia ini hanya sementara. Mau semua orang menghina kita, ya, nggak ada masalah. Kenapa? Kita sementara di dunia. Oke, kita akan lihat bagaimana ya Paul Jang ini mengatakan bahwa dia kecewa dengan Deolipa ya. Dia kecewa karena Deolipa nggak mau ikut dia. Dan si Alvin juga akan fokus membongkar dan juga meminta penyelidikan ulang terhadap kilometer 50. Dan ini nggak disukai sama si Paul Jang ya. Dia nggak suka kalau kilometer 50 ini diungkap balik ya, karena kebenaran itu kalau bisa disembunyikan menurut Paul Jang ya, karena dia suka menyembunyikan kebenaran, dia suka dunia dengan tipu-tipu muslihat. Oke, kita dengar dulu statement dari Paul Jang and the Gang. Yang lainnya, terima kasih buat co-host Pak Hawe, Pak Wang, Bapak Hari, dan Bang Ardo. God bless you all. Saya tutup sesi 1. Terima kasih para donatur juga dan yang di YouTube seluruh dunia. Oke, Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom Amerika, Kanada, Alaska, Watu, Kepulauan Salomon, Timur Leste, Shalom semuanya. Papua Barat, doa kami, donasi kami bersama dengan Anda semuanya. Shalom, Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea. Shalom, yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina. Shalom, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Burma. Shalom yang ada di Irak, Iran, Yaman, Qatar, Dubai, Arab Saudi. Haleluya, luar biasa sekali. Selalu semangat, walaupun diancam mau ditinggal bolak-balik. Ya, banyak yang ancam-ancam mau meninggal, segala macam. Ya, banyak yang bilang tidak akan mau donasi lagi. Ya, semua boleh ngomong begitu, tetapi hari ini luar biasa. Donasi tetap stabil. Sudah mencapai 400.000 Pak. Malah sudah 400.000 ya. Nah, kemarin ada sahabat saya menulis di Seaword itu ya. Nah ini DPO kok malah, iya saudara. Begitulah ya. Nah, kita harus bekerja berkarya, nggak urus. Jangan banyak alasan. Ini saya di DPO nggak bisa apa-apa. Nah, justru saya di DPO malah bebas leluasa. Jadi Anda yang sekarang ini sedang tidak dalam masalah, harusnya Anda bisa berbuat lebih banyak daripada saya, ya kan? Tapi kan malah DPO ini yang berbuat banyak kan? Mengapa? Karena saya nggak kebanyakan alasan, saudara. Bisa, enggak, gitu aja kan? Ya, nah, saudara ya. Pak Paul, mohon izin. Ya. Kalau ikut zoomnya Pak Paul harus tahan banting.
harus tahan banting. Wah, termasuk yang jadi pengurusnya semua yang terlibat di dalam pekerjaan ini. Kayak saya kan tinggi Ya, sekali. saya sendiri Nah, ini banyak Pendeta Jimmy udah dibanting-banting, udah smackdown berapa kali nih. saya sendiri ya, baik dari dalam, dari internal, hamba Tuhan, ngapain ikut Pak Paul gila Pak Jimmy ini, nggak ada kerja gini, waduh ya. Tahan banting dan tahan kuping ya, sabar-sabar, tahan hati. Ya. Belum tahu dia ya Pak Jimmy ya. Aduh, kadang-kadang orang-orang itu ya. Tapi memang ya, yang menghalangi kita itu siapa saudara? Justru orang-orang Kristen sendiri loh. Ya, siapa yang menghalangi kita? Apakah orang Islam? Yang menghalangi kita nggak berani orang Islam menghalangi kita. Ya, siapa yang menghalangi kita saudara? Orang Kristen sendiri. Ya kan, ceker babi, kapal oleng, ya kan, Pendeta Yosua Tewu, Saifuddin Ibrahim, Kamarudin. Justru mereka yang menghalangi kita, yang banyak memfitnah kita kan. Siapa lagi itu? Itu ya. Gilbert itu menghalangi kita disebarkan ya, pokoknya di gereja-gereja itu. Pokoknya begitu ada GBI yang mengundang saya, ketahuan dari sinode langsung diancam saudara. Saya sudah kurang undangan Pastor, tapi saya nggak pusing lah. Pelayanan kan bukan harus di dalam internal gereja ya, tetapi bisa melayani langsung ke jalan Pastor. Betul. Pelayanan sejati justru yang inilah pelayanan yang sejati. Kalau di yang undang-undang mimbar itu Anda sedang jadi artis, saudara. Lagi jadi artis, ya. Banyak orang Kristen nggak bisa membedakan apakah pelayanan, ya, sama jadi artis, ya kan? Bingung, saudara. Bingung. Tetapi hari ini, ya tema kita luar biasa ya, temanya. Tema rasis ini loh. Tionghoa nekat divonis 4 tahun 6 bulan. Ini ada yang bilang hoax, bukan hoax, ini beneran divonis ya. Ini mana nih Puisi Barani nih? Ya maksudnya Pak Alvin, iya memang Pak Alvin ini kan, gambarnya kan Pak Alvin itu, thumbnailnya kan. Itu bukan hoax, memang divonis 4 tahun 6 bulan. Hanya belum bisa dieksekusi, belum bisa. Ya, dan melawan, Pak Alvin melawan. Nah, kita kan dukung perlawanan ini, saudara. Kita kan dukung perlawanannya Pak Alvin. Ya mudah-mudahan hari ini Pak Alvin bisa masuk ya, terlambat. Beliau bilang terlambat. Karena beliau ada kepentingan yang lain ya. Mudah-mudahan malam ini bisa masuk Pak Alvin. Saya udah kemarin sudah tektokan dengan beliau. Mudah-mudahan masuk ya. Kita lawan. Ini ada orang ngomong bagus nih. Diskriminasi terhadap orang jujur. Benar. Memang terjadi diskriminasi ya. Ya. Sayang saya kenal Alvin itu barusan ya. Kenal Alvin barusan. Zaman saya dulu nakal, jadi maklar kasus segala macam, saya belum kenal Alvin. Dulu setahu saya namanya hukum itu kotor sekali, saudara. Tapi saya ngelihat Alvin ini, saya bilang, wah ini kita tidak selalu sepakat dengan Alvin ya, tidak selalu sama. Anda jangan bilang kalau di sini pasti sepakat dengan kita semuanya, enggak saudara. Ya saya dengan Pak Tobing pun kita sering berdebat, kita sering berbeda pemikiran ya. Tetapi esensialnya kita sama, visinya kita sama, gambar besarnya sama. Masalah di dalam ada perbedaan cara dan segala macam, kita bicarakan lagi dengan baik-baik ya kan. Yang nggak bisa dibicarakan kita nggak usah bicarain, jalan sendiri. Yang kita bisa bicarain ya, selama itu masih kita bisa bekerja bersama, ya kita kerja bareng. Gitu ya. Nah, dengan Alvin juga sama. Apakah kita setuju? Kayak Alvin kan ini salah satu lawyer yang mendukung dibukanya kembali kasus KM50 ya kan. Kalau saya nggak setuju. KM50 ini udah jelas, buat saya itu udah jelas banget saudara. Udah finish buat saya ya. Tapi Pak Alvin kan minta dibuka. Terus nggak masalah, nggak apa-apa. Kenapa harus sama? Nah itu kalau Kadrun saudara harus sama, kalau kita nggak harus sama. Kemarin di Olipa berbeda pendapat dengan saya, Kadrun beria-ria seneng ya kan. Loh justru dengan perbedaan itu di sini boleh. Ya kemarin Stephen Holy dengan bodohnya, ya kan. Gimana di Olipa rame? Ya memang rame. Semua juga di sini nggak setuju dengan di Olipa, ya kan. Semuanya yang di kemarin itu yang ikut bicara kemarin pada kecewa dengan di Olipa. Tetapi bukan berarti terus berarti di Olipa nggak bagus, ya nggak juga. Harus diakui, memang di Olipa yang pertama kali membongkar Baradae ini sehingga nyanyi, ya kan. Dan satu-satunya lawyer atau ini yang melaporkan Nandar, yang berani, yang tembus ngelaporin Nandar, yang lain kan cuma ngomong doang. Kalau saya kan nggak bisa ngelaporin ya kan. Nah dulu kita Galarua, waktu itu ya cuma Om Do doang zaman itu. Kayak sekarang ya kita sudah gebrakan yang kita jelas ya. Kalau dulu di sekali ini kita iya nggak jalan-jalan. Kalau sekarang begitu kita iya apa langsung jalan. Kita mau ini Ibu Lisoy juga kemarin udah bilang kita mau fokus dengan masalah KAP itu ya, pelindungan ibu dan wanita dan anak, perempuan dan anak. Ini kita harus jalan ini ya, karena itu menjadi masalah besar ya. Oke, teman-teman sudah dengar ya. Mohon maaf agak kurang bagus ya untuk share screen karena laptop saya ada sedikit masalah. Ya mungkin saya akan langsung tanggapi saja ya, karena nggak bisa terlalu banyak diedit-edit. Ya saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ya, Paul Jang sedang istilahnya
meredakan gejolak di grupnya, di mana banyak orang-orang yang memutuskan keluar dari Paul Jang, dan yang donatur-donaturnya juga stop. Tadi diakui ya, banyak donatur yang sudah cabut dari tempat dia, tetapi dia bilang nggak turun ya, itu kan menghibur diri. Ya, menghibur diri. Tetapi di satu sisi dia juga mengatakan bahwa donaturnya banyak yang cabut, dan itu imbas dari serangan-serangan dari orang Kristen. Muslim nggak nyerang dia, tapi yang nyerang dia Kristen ya. Kenapa? Ya karena di Kristen tuh memang seperti itu. Memakan bangkai itu hal yang biasa di pihak polemikus Kristen ya. Nggak semua Kristen, tapi polemikus Kristen. Mereka ini bisa saling serang hanya demi ya ketenaran, demi duit. Sering gitu kan. Nanti Paul Jang mengatakan Saifuddin mencuri donasi KC. Saifuddin mengatakan yang mencuri adalah Paul Jang, ya, saling mengatakan mencuri. Mereka itu perpecahan udah jelas. Walaupun Paul Jang bilang, oh di tempat kami biasa yang namanya perbedaan, biasa, yang penting esensinya sama. Terbalik. Nah, yang sedang dia katakan tuh di Islam. Di pihak Muslim, apakah kami sering beda pendapat? Sering. Ya, teman-teman kalau benar-benar jeli, teman-teman bisa melihat. Kadang-kadang di pihak Muslim pun antar pendebat pemilik channel YouTube itu bisa punya pandangan yang berbeda. Contohnya saat saya melihat kasusnya Joshua Tehu dengan PS Sarah, banyak yang tidak sependapat dengan saya. Tetapi kami ngomong di belakang, bukan di depan berantem. Kita tabayun. Ya, di pihak Muslim ada yang namanya tabayun. Kita duduk, ya, kita mendengar pendapat kamu, kenapa kamu lakukan itu? Ya, saya ditanya kenapa saya lakukan itu, saya jelasin. Oh, mereka bisa menerima. Setelah kita jelaskan, mereka bisa menerima. Oke, clear semua. Beda dengan di Kristen. Wah, kamu begini-gini ya. Nggak ada yang namanya tabayun. Kenapa? Karena nggak ada ajarannya tabayun. Nggak ada ajaran di mereka. Yang ada adalah serang. Begitu beda pendapat, hajar, tenggelamkan. Ya, kita lihat bagaimana Sob Katul yang notabene adalah member di tempat Pak Bom Bom. Member tetap. Ya, orang yang sudah sering masuk di roomnya Pak Bom Bom, ngobrol sampai dari yang nggak penting gitu ya, sampai yang super nggak penting. Karena yang diomongin memang semua nggak penting gitu, nggak ada yang penting. Jadi dari yang nggak penting biasa sampai super nggak penting gitu, sampai ukuran celana, ukuran apa gitu dibahas. Ya, udah saking seringnya ngobrol seperti itu, yang sampah-sampah, mereka nggak tambah dekat. Buktinya bisa ribut juga. Buktinya Sofiatul merasa, wah kok saya malah dikucilkan dari kelompok yang saya besarkan. Kenapa Pak Bom Bom dan kaum-kaum nggak bisa ngerti dia? Padahal mereka udah sering ngobrol ya. Bahkan mungkin ukuran BH dan celana dalamnya Sofia tuh mereka juga udah tahu. Tapi mereka nggak bisa dekat. Karena pada dasarnya itulah ajarannya. Pada dasarnya itulah implementasi dari yang mereka pelajari. Mau gimana? Ya, beda dengan Muslim. Kita ya bersinggungan tuh hal yang biasa, namanya manusia. Tetapi kita bisa menyelesaikannya. Nah, itulah bedanya ya. Terus di sini Paul Jang menghibur diri. Wah, Alvin juga membela kilometer 50 gitu kan. Ya, kalau saya biarkan saja. Ya nggak bisa kamu komplain. Berani nggak Paul Jang komplain si Alvin? Nggak bisa, coy. Teman Kristen coba renungkan. Berani nggak Paul Jang singgung Alvin? Nggak bisa. Karena sekarang, ya, yang membuat channel Paul Jang itu tetap ramai karena dia mengundang orang-orang seperti ini. Diolipa, Alvin ya. Dia sering mengundang orang-orang seperti ini. Mereka ada timnya ya, yang menghubungi terus gara-gara sama-sama oten, oke masuk gitu kan, bahas ya. Dan memang orang-orang di tempatnya Paul Jang itu banyak orang-orang secara duniawi hebat ya, istilahnya orang kaya gitu kan, orang-orang kaya, pengusaha hebat gitu. Jadi kita bilang di Paul Jang tuh masih memerlukan Alvin, kalau enggak dia akan buang. Begitu juga dengan Deolipa, udah dikata-katain dia sama Deolipa, tapi dia tetap nggak bisa melawan. Kenapa? Karena kalau dia lawan, dia akan makin kehilangan donaturnya. Akan banyak oten-oten dari tempat dia akan cabut, akan meninggalkan si Paul Jang. Jadi dia nggak punya pilihan, bukan nggak mau, kalau nggak dia lawan. Paul Jang tuh tipikal yang nggak mungkin nggak melawan. Dia bisa maki-maki orang, ya, orang yang nggak cocok sama dia pasti akan dia maki-maki. Tapi dalam kasus ini kenapa dia nggak lakukan? Karena dia nggak punya pilihan. Sekarang di tempat dia sudah mulai mengecil, donatur udah pada lari. Karena seringnya kegagalan yang dia buat lah, termasuk Galarua kemarin. Galarua dia buat gitu kan, terakhir ketahuan. Rupanya dia bilang Putih yang berkasus ya, padahal dia yang berkasus tapi dia buang badan. Dia bilang, oh itu salah Putih 100%. Padahal yang namanya salah anggota, itu tetap ada kontribusi pimpinannya. Anggota kita buat salah, ya kamu harus tanggung jawab juga sebagai pemimpin. Ya, selama ini kamu gimana monitor si Putih?
1 tahun sudah, ya. Monitornya gimana? Mana mungkin selama setahun ini dia buat asal-asalan sesuai kehendak hati dia, kamu nggak tahu. Kalau 1 minggu, 1 bulan ya mungkin, setahun ada-ada aja. Jadi Paul Jang ini kan memang sering mengkorbankan ya, mengkambing hitamkan anggota-anggotanya. Sehingga ya yang anggota yang masih di dalam ini berpikir gitu, kok teman-teman kita satu persatu jadi pengkhianat gitu. Apakah benar mereka berkhianat atau sebenarnya Paul Jang-nya nggak beres? Ya, mulai tanda tanya. Sehingga Paul Jang ini nggak bisa dia sekarang nih kalau bentrok sama yang lebih terkenal gitu ya. Kalau dia ribut sama Dua Lipa habis dia, ditinggalkan. Karena sebagian pengikutnya masih pengagum Dua Lipa. Sebagian pendukungnya masih mengagumi si Alvin. Kalau dia bentrok, gawat dia. Gawat, ditinggalkan dia. Kalau Paul Jang ini kan berani sama yang istilahnya yang dia lihat kemungkinan menangnya besar. Ya, yang kemungkinan dia bisa makan tuh besar gitu ya, seperti lawan Rudy. Kalau Rudy itu kan dianggap ikan teri ya. Kalau Rudy Yohanes itu kan sekarang dianggap cuma ikan teri. Kalau Paul Jang ya dengan gampang akan hajar si Rudy. Kalau Rudy ya, dia cuma bisa bacot-bacot di channelnya ya. Yang mendengarkannya juga para oten-oten paukers yang masih mau terdoktrin dengan kebodohan Rudy. Kalau yang lain udah enggak. Jadi kalau kita bicara Paul Jang ini ya, ini kita bisa lihat bahwa dia sekarang di posisi yang susah. Ya, posisi yang susah, mulai ditinggalkan ya, dan dia sendiri mengakui gitu. Orang-orang di tempat dia kenapa marah sama Dua Lipa? Gara-gara Dua Lipa kemarin nggak mau mendukung dia, nggak mau mendukung menyatakan Indonesia bersalah. Mana mau Dua Lipa ya ngata-ngatain pemerintah Indonesia nggak benar, pemerintah Indonesia ini hukumnya nggak jelas gitu. Mana bisa? Kalau kamu udah nggak percaya sama hukum Indonesia, ngapain gitu di Indonesia? Ya Dua Lipa masih sadar karena dia masih percaya hukum Indonesia, dia masih pergi ke Polres melapor. Kalau udah nggak percaya lagi, ya ngapain lagi kamu melapor? Ya, kita punya yang namanya guru. Misalnya kita merasa guru kita ini udah berat sebelah, lebih membela teman kita, teman kelas kita. Ya, kita udah merasa nggak bisa ini. Ngapain lagi dilaporkan? Ngapain lagi dilaporkan? Sama kayak dulu teman saya ya. Jadi ada teman saya, mamanya tuh guru kami, wali kelas kami. Mamanya wali kelas kami. Jadi kalau kamu ribut sama anaknya, kamu lapor sama mamanya nggak ada guna. Kamu yang dimarahin nanti. Karena kami sudah nggak percaya lagi dengan mamanya ini akan bisa membela dengan apa bisa mengambil keputusan yang bijak. Kami nggak pernah lapor ke mamanya. Udahlah nggak usah dilaporin karena kami udah tahu gitu nggak bisa. Kalau memang kalian merasa pemerintah Indonesia udah nggak bisa ya ngapain lagi jadi rakyat Indonesia kan gitu ya. Jadi yang dibilang sama Dua Lipa dalam hal ini agak benar gitu ya, benar gitu. Kalau ya kamu sudah nggak percaya hukum Indonesia ngapain lagi melapor? Sama kayak Paul Jang gitu kan, udah nggak percaya Indonesia ya jangan jadi warga Indonesia, dan itu yang diambil sama mereka semua ya, mereka tuh jadi pelarian semua. Yang di grup-grupnya Paul Jang tuh kan mayoritas tuh pelarian. Tapi mereka masih mencampuri Indonesia, yang lucunya itu, udah nggak percaya tapi masih sibuk mencampuri. Nggak suka tapi sibuk campuri gitu kan. Ini ibaratnya, kayak ada orang udah putus gitu. Dia udah bilang, oh saya nggak cinta lagi dengan dia. Ya, saya udah nggak cinta dengan pacar saya ini. Tetapi dia stalking. Dia stalking terus itu. Dia stalking gitu kan. Dia cari tahu apa yang dilakukan mantannya ini. Itu bukan udah move on ya. Jadi dia ngomong, oh saya udah move on. Saya nggak pikirin lagi mantan saya itu. Tapi dia stalking gitu. Ya, dia masih cari tahu. Itu namanya bukan move on coy. Ya, jadi si Paul Jang ini banyak bacotnya aja gitu. Ya teman-teman Oten, teman-teman Kristen kalian renungkan lah. Kalian dengar baik-baik ya yang saya sampaikan. Terus kalian lihat, kalian gunakanlah akal kalian. Ya, saya mohon kalian gunakan akal kalian, kalian renungkan. Yang saya katakan ini benar atau tidak, atau asal ngomong aja. Ya, saya cuma pingin Indonesia ini baik-baik saja. Ya, kita jangan maulah diadu domba oleh orang seperti si Paul Jang ini, dan juga orang-orang di dalamnya yang notabene memang kepahitan, sangat pahit gitu ya, sangat dendam dengan Indonesia. Bukan saya ngomong, dari mereka yang bilang kan, wah kami mau minta pemerintah Indonesia minta maaf gitu. Ngotot suruh orang minta maaf, aneh gitu kan. Yang salah entah siapa gitu. Ya, mereka ini pun siapa, nggak ada yang tahu. Orang-orang di Paul Jang siapa yang kita tahu? Cuman Paul Jangnya aja. Yang lain siapa sih? Ya, paling Pak Tobing. Ya, yang lain siapa? Nggak ada yang tahu. Ya, Bu Lisoy-Lisoy, tak siapapun Bu Lisoy-Lisoy itu. Kan lucu. Cobalah teman-teman Kristen. Mendukung itu yang benar-benar lah. Ya, kalian dukung Andi Simon kayak Gilbert Lumondong, yang istilahnya adalah yang mereka lakukan untuk Indonesia. Kalau Paul Jang apa sih? Nanti kalian bilang, oh dia bagi-bagi makanan. Lah, bagi-bagi makanan tuh uang kalian kok, bukan uang dia. Nggak melalui dia pun kalian bisa bagi sendiri kan?
Ya, kalian yang setiap hari ngasih atau setiap bulan ngasih ke Paul Jang, apakah kalian nggak bisa kalian yang bagi makan sendiri? Bisa kan? Sama aja. Jadi bukan Paul Jang yang memberi makan rakyat Indonesia, tapi donaturnya, orang-orang yang tergerak hatinya. Kalau Paul Jang nggak pernah peduli, coy. Dia nggak akan peduli dengan yang namanya orang Indonesia. Kalau bisa mampu semua, orang dia benci banget sama Islam. Dia sendiri yang katakan ya, Islam tuh begini-begini. Jadi bagi teman-teman Kristen yang ada di room Paul Jang dan masih mendukung Paul Jang, mohon ya kalau kalian memang cinta dengan Indonesia, tinggalkan yang namanya Paul Jang. Nggak ada pengajarannya di tempat dia, kebencian semua. Hanya menanamkan kebencian yang terus-menerus kepada kalian. Ya. Kalian bisa lihat orang yang masih ada waras kayak Dio Lipa, dia sadar gitu kan. Wah, ini udah gila nih. Orang gila nih suruh pemerintah minta maaf. Ini orang gila nih, dendam tanpa jelas ya. Yang dia nggak suka tuh siapa? Semua dipukul rata. Untung dia masih bisa sadar gitu. Ya. Alvin ini yang belum sadar gitu, yang yang istilahnya ngobrol sama dia ini setan gitu. Karena kalau Paul Jang tuh kan kita bisa lihat kalau ada orang tamu yang masuk dia angkat telur ya, dia puji-puji, oh bapak ini orang hebat gitu kan. Ya seperti biasalah penjilat gitu kan. Memang ya mentalitas penjilat ya seperti itu. Mau gimana lagi? Ya. Jadi itu saja yang bisa saya kabarkan ya. Makasih buat teman-teman karena ini saya lagi di kondisi yang agak susah live ya. Mohon maaf, lagi di kondisi yang tidak memungkinkan membuat video lebih baik. Ya jadi kita cuma bisa rekam seperti ini. Nanti kita akan buat yang lain lah ya nanti malam ya sebagai alternatif sementara. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.